Hao, video ini dibuat sebagai bentuk kegiatan PKM Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Tanjung Pura tahun 2020. Perkenalkan, saya adalah Yena Laoshi, dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin FKIP Universitas Tanjung Pura. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai Du Ti Zi atau huruf komponen tunggal. Du Ti Zi atau huruf komponen tunggal dibentuk dari satu struktur saja, 有一个单个的形体组成. Yang kemudian kedua, struktur tunggal dibentuk dari satu atau lebih goresan. 一个形体有一个或一个以上的笔画组成. Contohnya adalah huruf sederhana dari huruf piktogram dan huruf indikatif. 一般是一些简单的象形字和指示字. Pembentukan huruf komponen tunggal, contohnya adalah sebagai berikut. Dapat dibentuk oleh 一个形体有一个或者一个以上的笔画组成. Jadi untuk komponen tunggal ini dibentuk dari satu atau lebih goresan. Misalnya huruf I yang berarti satu dibentuk dari satu goresan yaitu heng. Contoh yang kedua adalah ren. Ren. Huruf ini berarti orang, dibentuk dari dua goresan, yaitu hie, na. Contoh ketiga adalah huruf kung. Kung atau yang berarti bekerja. Huruf ini dibentuk dari tiga goresan. Goresan yang pertama adalah heng, kedua shu, ketiga heng. Contoh lainnya bisa kita lihat seperti huruf mu. Mu yang berarti kayu. Nah, huruf ini dibentuk dari goresan. Yang pertama adalah heng. Yang kedua adalah shu. Ketiga, hie. Keempat, na. Jadi huruf ini dibentuk dari 4 goresan, yaitu heng, shu, pie, na. Kita lihat cara penulisannya. Goresan yang pertama adalah heng, kedua shu, ketiga pie, dan kemudian yang terakhir adalah na. Heng, shu, pie, na. Nah, huruf mu ini termasuk komponen tunggal karena dibentuk dari goresan-goresan. Huruf ini tidak bisa dikecilkan lagi atau dibagi lagi menjadi komponen yang lain. Setelah dibagi atau diuraikan, maka huruf ini kalau kita pisah satu-satu, maka dia menjadi goresan. Yaitu goresan yang pertama adalah heng, shu, pie, na. Kita lihat contoh berikutnya, huruf tian. Tian yang berarti langit. Nah, huruf ini terdiri dari beberapa goresan. Mari kita hitung bersama dan kita lihat goresan apa saja yang membentuk huruf tian. Yang pertama adalah heng. Yang kedua, heng. Yang ketiga, pie. Yang keempat, na. Nah, apakah tadi sudah dilihat dengan jelas? Ada berapa goresan yang membentuk huruf tian?
Oke, mari kita lihat bersama. Huruf goresan pertama adalah heng, kedua heng, ketiga pie, keempat na. Ya, jadi huruf tian dibentuk dari 4 goresan dengan penulisan dari atas ke bawah, kemudian pie, na. Mari kita perhatikan cara menulisnya. Heng, heng, pie, na. Heng, heng, pie, na. Oke, jelas bukan? Huruf ini dibaca dengan pelafalan wo, yang berarti saya. Nah, huruf wo ini kita perhatikan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 goresan. Goresan apa saja? Yang pertama adalah pie, heng, shu gou, ti, wan gou, na, dian. Mari kita perhatikan cara menulisnya. Oke. Nah, jadi goresan pertama pie, heng, shu gou, ti, wan gou, pie, dian. Ada 7 goresan yang membentuk huruf wo. Contoh berikutnya adalah huruf tu, yang berarti tanah. Nah, huruf ini terdiri dari heng, shu, heng, 3 goresan. Berikutnya kita lihat contohnya. Huruf ini dibaca shang. Shang artinya atas. Dibentuk dari goresan shu, heng, heng, ada 3 goresan. Shu, heng, heng. Apalagi ya huruf yang merupakan huruf komponen tunggal atau tu ti zi? Lihat? Oke, ternyata huruf ini juga merupakan huruf tu ti zi atau huruf komponen tunggal. Huruf ini dibaca dengan jian. Jian yang artinya bertemu. Nah, apabila kalian lupa bagaimana cara membaca huruf ini, di sini Lao Shi sudah mengetikkan pinyin-nya. Ya, kalian bisa mencoba untuk melihat pinyin-nya. Nah, huruf ini, mari kita lihat bersama-sama berapa goresan yang membentuk huruf jian. Shu, heng, zhi, pie, shu, wan, gou. Shu, heng, zhi, pie, shu, wan, gou. Jadi perhatikan, heng, zhi ini 1 goresan. Shu, wan, gou juga 1 goresan. Jadi huruf ini dibentuk dari 1, 2, 3, 4. Ada 4 goresan, yaitu shu, heng, zhi, pie, shu, wan, gou. Contoh berikutnya adalah yue. Yue yang berarti bulan. Goresannya adalah pie, heng, zhi, gou, heng, heng. Jadi ada berapa goresan yang membentuk huruf yue? Oke, mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 goresan. Oke. Berikutnya ini adalah huruf che, yang berarti mobil. Nah, huruf ini dibentuk dari 1, 2, 3, 4. Ada 4 goresan juga. Ya. Jadi heng, pie, zhi,
Ini goresannya namanya piezhi. Heng, shu. Heng, piezhi. Heng, shu. Yu, yu. Nah, yang berarti hujan. Kita lihat goresannya terdiri dari heng, shu. Heng, zhi, gou. Shu, dian. 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 Oke, coba kita hitung bersama ada berapa goresan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 goresan ya. Pertama adalah heng, kedua shu, ketiga heng zhi gou, keempat shu, kelima, keenam, ketujuh, dan 8 tian. Jadi menulisnya tian ini dari kiri dulu. Kiri itu ada 2, berarti atas dulu baru bawah. Kemudian baru kita tulis tian yang di kanan. Atas dan bawah juga. Jadi jangan kebalik ya, urutannya harus menulis dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Nah, kita lihat di sini huruf yu, tian itu ada 2 bagian, di sebelah kiri ada 2, dan di sebelah kanan ada 2. Maka kita selesaikan dulu yang di sebelah kiri ini, tian ditulis dari atas ke bawah. Kemudian baru kita tulis yang sebelah kanan dari atas ke bawah juga. Nah, sekian pemaparan Lao Shi tentang Du Ti Zi atau huruf komponen tunggal. Semoga bermanfaat bagi para pembelajar bahasa Mandarin. 再见, sampai jumpa.